Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Faslun wa furudul wudu'i sittatu asya'a. An-niyyatu 'inda ghuslil wajhi wa ghuslul wajhi wa ghuslul yadaini ilal mirfaqaini wa mashu ba'dir ra'si wa ghuslur rijlaini ilal ka'baini wa tartibu 'ala ma dzakarnahu. Satu-satu kita bahas. Ini saya berikan harokat. Faslun. Kenapa marfu? Karena dia sebagai khobar. Khobarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun. Ini tanda rafa' yang dhammah. Kenapa dhammah yang digunakan? Karena isim mufrad. Berarti faslun satu pasal. Isim mufrad begitu kan terjemahnya. Nah, kalau ini khobar, mubtadanya mana? Mubtadanya dibuang. Perkiranya adalah hadza. Jadi hadza faslun. Ini adalah sebuah pasal. Faslun dalam bahasa Indonesia pasal. Berikutnya wau. Saya berikan harokat wa. Wa apa ini? Ini namanya wau ibtida atau istiqnaf. Artinya dan. Kalau setelah wau ibtida, maka kita akan i'rab sebagai mubtada. Sehingga ini kita berikan harokat furudu. Tidak tanwin ya, karena dia juga dimudhofkan kepada kalimat berikutnya. Nah, ini marfu. Kenapa marfu nih? Karena dia sebagai mubtada. Mubtadaun marfu'un, tanda rafa'nya dhammah. Kenapa dhammah? Karena jam'ut taksir. Jam'ut taksir dengan isim mufrad, kalau marfu tanda rafa'nya sama, yaitu menggunakan dhammah. Kemudian dia juga dimudhofkan. Berarti kalimat berikutnya mudhafun ilaihi, sehingga teman-teman pasti sudah bisa menerawang apa harokatnya nih. Sebelum ke situ, ini furud adalah jam'ut taksir dari kalimat fardon. Fardon adalah masdar dari farada yafridu fardon. Jamaknya furud, furudon atau furudun. Apa artinya? Artinya fardu atau sering diterjemahkan menjadi rukun, ya, rukun sholat. Nah, begitu. Atau ini wudu berarti rukun wudu. Nah, karena tadi sudah diberikan clue ini mudhof, pasti mudhof ilaih, sehingga harokatnya pasti al-wudu'i. Al-wudu'i. Kenapa kasrah? Kenapa majrur? Karena mudhofun ilaih. Hukumnya majrur, tanda jarnya adalah kasrah karena al-wudu'ina ismun mufrad. Nah, kemudian wudu juga ini isim masdar ya, isim masdar bermakna at-tawaddu. At-tawaddu. Nah, tawaddu ya. Karena fiilnya itu tawaddu'a. Tawaddu'a ya tawaddu'u tawaddu'an ya. Orang yang berwudu disebut mutawaddi'un, mutawaddi. Nah, wudu ini bukan masdar dari tawaddu'a ya, karena masdar dari tawaddu'a itu tawaddu'un. Nah, ini kemudian disebut isim masdar. Nah, artinya apa? Artinya wudu. Berikutnya ini kita berikan harokat sittatu. Nah, menggunakan dhammah. Ini marfu ya. Kalau begini. Nah, kenapa marfu? Karena dia sebagai khobar. Khobarun marfu. Tanda rofanya dhammah karena isim mufrad. Dan dia juga dimudhofkan kepada kalimat berikutnya. Sehingga teman-teman pasti sudah bisa memberikan harokat nih kalimat ini. Artinya apa? Artinya 6. Sittah artinya 6. Nah, ini mudhof. Ini mudhof, maka ini mudhof ilaih, sehingga kita berikan harokat asya bukan asya asya. Kenapa bukan asya'i? Ya, dia tetap sebenarnya mudhofun ilaih, hukumnya majrur, tapi tanda jarnya menggunakan fathah. Ada tanda jar menggunakan fathah? Ada. Mana ini? Nah, kenapa dia menggunakan fathah? Karena jam'ut taksir la yansharif atau isim ghairu munsharif. Nah, singkatnya begitu ya. Isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif itu kalau majrur tanda jarnya fathah. Kenapa? Isim ghairu munsharif karena dia ada alif ta'nits al-mamdud atau mamdudah ala wazni fa'la, kayak hamra,
Ya, sauda, husna. Nah, itu isim ghairu munsharif dengan satu illah, satu alasan. Nanti kita bahas setelah video ini ya, isim ghairu munsharif secara lengkap insyaallah. Artinya hal ya, atau sesuatu. Sampai sini kalau kita terjemahkan, wa furudul wudu'i sittatu asya'a, artinya dan rukun wudu itu ada 6 hal atau 6 perkara. Nah, ini kemudian kita berikan harokat an-niyatu. Nah, marfu atau mansub nih an-niyatu? Marfu dong. Nah, kenapa marfu? Karena dia khobar. Khobarun marfu. Tanda rofanya apa? Dhammah. Kenapa dhammah? Karena ismun mufrad. Kalau ini khobar, mubtadanya mana? Mubtadanya tidak disebutkan. Perkiraannya adalah ahaduha. Nah, ahaduha. Kan kalimatnya begini. Rukun wudhu ada 6. Ahaduha yang pertama dari ke-6 itu an-niyatu adalah niat. Nah, begitu. Jadi ini khobar ya. Nah, ini adalah secara sorof bentuk masdar dari nawa. Masdar dari fi'il nawa, yanwi, nawan, niyatan. Jadi masdar bisa nawan, bisa niyatan. Apa artinya niat? An-niyatu artinya adalah qasdu syai'i muqtaronan bil fi'li. Menyengaja sesuatu ya, muqtaronan bil fi'li, yang beriringan dengan perbuatan. Jadi menyengaja sesuatu beriringan dengan perbuatan. Jadi kalau niat itu harus beriringan dengan perbuatan pertama yang dilakukan. Kalau sholat, apa perbuatan pertama? Takbiratul ihram kan? Berarti saat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu di dalam hati kita harus niat. Nah, itu beriringan. Itu dalam konteks sholat. Ini dalam konteks wudhu berarti. Niat artinya niat saja dalam bahasa Indonesia. Niat kapan itu? Inda ghaslil wajhi, ketika membasuh wajah. Satu-satu. Inda ini mansub atau marfu nih? Mansub. Kenapa mansub? Karena dzarfuz zaman mansubun ala dzarfiyah. Nah, dzarf zaman itu mansub ala dzarfiyah, atas dzarfiyah itu sendiri. Kemudian dia juga mudhaf, sehingga kalimat berikutnya pastilah mudhafun ilaih. Ya, indarnya apa? Indarnya ketika. Nah, ini mudhaf ilaih berarti harokatnya apa? Ghasli. Nah, mudhaf ilaih hukumnya majrur, tanda jarnya kasrah kayak isim mufrad, dan dia juga dimudhafkan kepada kalimat berikutnya. Ghasl artinya, nah ini secara sorof dulu ya, adalah masdar dari kalimat ghasala yaghsilu ghaslan. Ada ghaslan, ada ghuslan, ada ghasilan. Artinya membasuh. Kalau ghaslan, nah, seperti ini. Ghaslil wajhi, dia membasuh, cuma membasuhnya bagian tertentu. Nah, kalau ghuslun, membasuh secara keseluruhan. Sehingga sering diterjemahkan mandi kalau ghuslun. Kalau ghaslun itu membasuh tangan, misalnya membasuh wajah. Nah, karena ini mudhaf, maka ini mudhafun ilaih, sehingga teman-teman sudah bisa memberikan harokatnya itu al-wajhi. Kenapa dibaca majrur? Karena dia mudhafun ilaihi. Nah, majrur. Mudhaf ilaih itu hukumnya majrur, terjarkan. Artinya wajah. Jadi yang pertama, rukun pertama adalah niat. Niat ini dilakukan ketika membasuh wajah. Ya, ketika membasuh wajah. Yang pertama. Berikutnya. Waw apa ini? Kita berikan harokat wa. Ini adalah harfu atfin mabniyun alal fathi, artinya sama dan. Kalau ini huruf ataf, ya harfu atfin, maka kalimat berikutnya pastilah ma'tuf. Ma'tuf alaihnya mana? Nah, teman-teman harus cari. Kalau ma'tuf alaihnya nanti marfu, maka dia juga marfu. Kalau ma'tuf alaihnya mansub, maka dia juga mansub. Ya, karena ataf ini termasuk tabi yang selalu mengikuti. Langsung saja di sini saya berikan harokat ghaslu. Ya, saya berikan harokat ghaslu berarti dia ma'tufun lil marfu. Ma'tufun lil marfu, maka dia juga marfu, tanda rafanya dhammah karena isim mufrad, dan dia juga mudhaf, sehingga teman-teman sudah bisa memperkirakan harokat yang ada di sini. Nah, mana yang marfu tadi di depan? Nah, an-niyatu berarti ma'tuf ke an-niyatu. Nah, begitu ya. Nah, ini ghaslu artinya membasuh. Sudah diberikan clue ini mudhaf, maka ini mudhaf ilaih, sehingga harokatnya pasti al-wajh
al-wajhi. Nah, kenapa majrur? Karena dia mudhofun ilaih. Mudhof ilaih itu hukumnya majrur, tanda jarnya kasrah karena isim mufrad. Apa artinya wajh? Nah, ini wajah dalam bahasa Indonesia, wajah saja. Bahasa Indonesia banyak ngadopsi bahasa dari bahasa Arab. Wajah itu dari kalimat al-wajhu. Berikutnya waw. Wa ini ada juga harfu atfin mabniun alal fathai, artinya dan. Berarti ini ma'tuf kemana? Ke yang marfu, sehingga kita berikan harokat wa ghaslu. Wa ghaslu bukan wa ghasla. Wa ghaslu ini ma'tufun lil marfu, hukumnya marfu, tanda rafa'nya dhammah karena isim mufrad, dan dia juga mudhaf kepada kalimat berikutnya. Berarti teman-teman sudah bisa memberikan harokat ini. Saya yakin betul teman-teman bisa. Nah, ghaslu artinya membasuh secara sorof, ini sudah tadi ya. Nah, ini saya berikan harokat al-yadaini. Ya, ini mudhafun ilaih majrur hukumnya. Kemudian tanda jarnya, kalau biasanya tanda jarnya dengan kasroh, nah ini tanda jarnya dengan ya. Kenapa ini menggunakan ya tanda jarnya? Karena ismu tathniyatin, ya, isim tathniyah. Isim tathniyah itu kalau majrur tanda jarnya dengan ya. Kalau mansub tanda nasabnya dengan ya. Kalau marfu tanda rafa'nya dengan alif. Ya dani. Jadi ini isim tasniyah ya. Mufradnya apa? Yadun. Nah, tasniyahnya yadani. Nah, kalau ini marfu, dalam keadaan marfu yadani. Jamaknya aidin. Nah, yadani, yadaini, yadaini. Artinya dua tangan. Berikutnya ila. Apa ini? Ini adalah harfu jarrin mabniun ala sukun, artinya sampai atau ke. Berikutnya kalau ini ada harfu jarrin maka pastilah ini majrurun bi harfi jarrin. Kita berikan harokat mirfaqaini. Mirfaqaini majrurun bi harfi jarrin, tanda jarnya dengan ya. Karena ini juga ismu tathniyah, ya, isim tathniyah. Mirfaqaini. Ya, mufradnya mirfaqun. Ya, mirfaqani ini musananya, kemudian jamaknya marafik. Nah, ini dalam keadaan rafa mirfaqani. Kalau mansub ya, ini marfu, kalau mansub mirfaqaini, kalau majrur mirfaqaini. Artinya dua siku. Tahu siku ya? Berikutnya waw. Waw apa ini? Saya berikan harokat wa. Nanti saya terjemahkan ya. Ini juga sama harfu atfin, sama dengan ini. Harfu atfin mabniun alal fathi, artinya dan, kemudian ini pasti jadi ma'tuf, sehingga kita berikan harokat mashu. Ini ma'tufun lil marfu, yang teratofan kepada yang marfu, maka dia juga marfu, tanda rafa yang digunakan sini dhammah karena isim mufrad, dan dia juga dimudhofkan sehingga tidak tanwin ya kepada kalimat berikutnya mudhofnya, sehingga dia tidak tanwin, mashu. Nah, ini adalah masdar dari kalimat masaha yamsahu mashan, artinya mengusap. Nah, kemudian ini sudah saya berikan clue tadi mudhof, maka ini mudhofun ilaih, sehingga harokatnya pasti teman-teman sudah tahu, yaitu ba'di. Nah, dia mudhofun ilaihi majrur. Mudhof ilaih itu majrur, tanda jarnya kasrah karena isim mufrad, dan dia juga dimudhofkan, sehingga teman-teman pasti mengetahui kalimat berikutnya nih. Ini kan pasti mudhof ilaih, sehingga harokatnya pasti teman-teman sudah bisa tebak. Nah, artinya ba'di itu sebagian. Nah, kemudian ar-ra, ini saya berikan harokat ar-ra'si. Kenapa begitu? Karena dia mudhafun ilaihi majrur. Tanda jarnya, ini enggak ditulis ya karena mentok. Tanda jarnya adalah kasrah karena isim mufrad. Apa artinya? Artinya kepala. Sampai sini kita terjemahkan. Yang pertama tadi kan rukun wudu adalah niat. Yang kedua ghuslul wajhi, membasuh wajah. Membasuh ya dengan air. Membasuh dengan wajah, bukan diusap tapi dibasuh. Yang kedua membasuh wajah. Yang ketiga wa ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, ya, membasuh kedua tangan sampai siku. Nah, ila ini artinya lintiha, untuk sampai batas tujuan, ya, intiha ya gitu. Nah, sampai ke siku lah. Cuma untuk memastikan sampai ke siku ini, ya, air sampai ke siku ini susah. Ya, caranya bagaimana? Caranya harus dilebihkan sikunya. Kalau sudah dilebihkan tuh di basuhannya, maka pasti sikunya kena, insya Allah ya. Pasti itu. Tapi kalau enggak dilebihkan sikunya, kita tidak bisa memastikan tuh sampai atau enggak ke siku. Maka lebihkan ketika wudhu ya. Nah, jadi membasuh dua tangan sampai siku. Nah, ini yang ketiga.
Kemudian yang keempat, wa mashu ba'di ra'si, mengusap. Nah, kalau ini kalimatnya mengusap, mengusap sebagian kepala, bukan rambut, kepala ya. Kalau rambut yang wajib, maka yang botak kesusahan. Ini adilnya syariah ya. Jadi kepala yang dibasuh. Nah, ini yang keempat. Jadi yang pertama tadi niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan, yang keempat mengusap kepala. Totalnya ada berapa tadi? Sittah, ada 6, baru 4. Berikutnya. Ini kita berikan harokat dulu wa. Wa apa ini? Wa harfu atfin mabniun ala fathi, artinya dan. Berarti kalimat berikutnya pasti ma'tuf. Sehingga kita langsung saja berikan harokat ghaslu, ini ma'tufun lil marfu, marfu tanda rafa'nya dhammah karena isim mufrad, dan dia juga dimudhafkan kepada kalimat berikutnya, sehingga tidak boleh tanwin ghaslunya ini. Ada yang membasuh. Ini kita berikan harokat ar-rijlaini. Rijlaini. Ya, karena tadi ini mudhaf, pasti mudhaf ilaih. Nah, ini mudhaf ilaih itu hukumnya majrur, tanda jarnya ya. Kenapa ya yang digunakan? Karena ini isim tathniyah, rijlaini. Nah, mufradnya rijlun, rijlani, arjulun. Ya, rijlani. Kalau marfu, rijlani bentuknya. Kalau mansub, rijlaini. Kalau majrur, rijlaini. Nah, ini majrur, maka rijlaini. Artinya dua kaki. Dan ila ini harfu jarrin mabniun ala sukun. Artinya sampai atau ke. Kemudian, kalau ini huruf jar, pastilah ini majrurun biharfi jarrin. Sehingga kita berikan harokat al-ka'baini. Majrurun biharfi jarrin, tanda jarnya ya karena isim tathniyah. Artinya dua mata kaki. Berikutnya wa apa ini? Ini harfu atfin mabniun alal fathi. Artinya dan. Kemudian ini pasti ma'tuf, sehingga kita berikan harokat at-tartibu. Ini ma'tufun lil marfu, maka dia juga marfu tanda rafa'nya dhammah karena isim mufrad. Dari kalimat rattaba yurattibu tartiban. Jadi tertib itu dari kalimat rattaba yurattibu tartiban, artinya tartib atau tertib dalam bahasa Indonesia. Tertib itu harus sesuai urutan berarti. Ala ini adalah harfu jarrin mabniun ala sukun, artinya di atas. Kemudian ma ini ma apa? Ini isim mausul fi mahalli jarrin bi makna allazi. Kenapa dikatakan artinya allazi? Karena kita tahu nanti domir yang kembali ke ma ini muzakkar atau muannats. Kemudian mufrad atau musanna. Atau jamak. Inilah yang akan menentukan makna allazi. Makna ma dengan makna allazi. Artinya apa saja. Kemudian zakarnahu. Zakarnahu ini terdiri dari fi'il, fa'il dan maf'ul. Zakara itu fi'il, na fa'il, hu maf'ul. Kami sebutkannya, ya, zakarna, kami sebutkan hu-nya. Kemudian karena tadi ini ma ini isim mausul, maka dia membutuhkan silah, ya kan? Silahnya ini jumlah fi'liyah, zakarnahu. Ini silahnya. Setelah ada silah, maka harus ada domir yang kembali ke ma. Mana domir yang kembali ke ma? Di sini ada na, ada hu. Yang mana kira-kira yang kembali ke ma? Yang kembali ke ma adalah hu. Hu inilah domir yang kembali ke ma. Sehingga kalau kita terjemahkan, dan tertib atas apa saja yang kami sebutkannya, apa saja itu. Begitu. Ini yang terakhir ya. Jadi yang pertama tadi niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, yang keempat mengusap kepala, yang kelima ini wa ghuslu rijlaini ilal ka'baini, ya, yang kelima ini membasuh dua kaki sampai ke mata kaki, ya. Kemudian yang keenam adalah tertib. Tertib itu ala madzakarnahu, tertib ya. Harus tertib sesuai yang kami sebutkan. Berarti tadi niat dulu. Jangan niat di akhir itu enggak tertib namanya, dan enggak sah wudunya. Demikian, silahkan kalau ada yang belum jelas silahkan tanyakan. Kalau ada yang keliru silahkan dikoreksi, dikomentari. Kalau ada yang ketinggalan silahkan sampaikan juga di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.